Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Konsol Teknik. Ya, yang satu ini Polytron ya. Giliran ini Polytron yang mati pengeringnya. Maaf ya, tempatnya saya ada di dapurnya orang ini karena saya servis juga di rumah orang. Ini pengeringnya itu sama sekali nggak nyala. Iya. Ya, langsung saja kita bongkar dan kita cari tahu ini penyebabnya kenapa, terus cara servisnya gimana. Oke, tetap stay tune. Jangan lupa subscribe ya untuk channel saya agar lebih mudah mencari channel saya. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja di kolom komentar di bawah. Oke ya, kita langsung saja bongkar. Tentunya sebelum bongkar kita harus cek dulu ya, seperti apa matinya itu. Coba kita colokkan saja. Sekarang sama sekali nggak ada ini ya, nggak ada kontraksi ya. Oke ya, sudahlah. Cukup sudah, kita harus bongkar belakang. Ini remnya masih normal ya, normal dia. Sekarang kita cek spoolnya ya, spool dinamonya itu normal atau enggak. Kita cari arah kabel dari ini, dari dinamo, cari sambungannya. Nah, ini ternyata ya. Masih ada hambat ya ini ya. Masih ada 92 ini. 95. Daya hambatnya masih ada 95 ya. Ini enggak ada. Berarti ini mati dinamonya ini. Dinamonya itu putus dia, spoolnya putus. Kita coba lihat itu dinamonya masih bisa dipakai, masih bisa diperbaiki atau enggak. Oke ya. Nah, jadi untuk membongkar ini pertama kita harus copot baut yang atas ini ya. Kan ini baut ada dua ini. Tuh. Yang bawah sama yang atas. Nih, ini di dalam pengering, ini motor pengering. Di motor pengering itu ada baut dua tuh. Atas sama bawah. Itu yang atas. Nah, itu yang bawah. Ini yang bawah. Baut dua ini di atas dan di bawah ini. Kita bongkar yang atas dulu ini. Jadi ini pakai baut 12 sama ini T8 nih biasanya. Ntar saya pakai obeng. Ada baut dua itu yang atas saja yang dibongkar, itu nggak usah, yang bawah nggak usah, bongkar dulu nggak apa-apa, nanti gitu yang bawah.
kuncinya pakai 12 T12 enak sama T8. Nah, setelah itu nanti kita lepas pengeringnya, ini kita kendorin aja, kita nggak usah bongkar yang bagian atas, nggak usah. Nah, setelah kita bongkar baut yang dua itu, kita kendorin ini tabung pengeringnya kita, nah kayak gini aja biar dia nggak ngancing kan. Nah gitu aja udah. Nanti kita bongkar box mesin cucinya. Sekarang kita bongkar box mesin cucinya ya. Nah, jadi seperti ini ya dalamnya mesin cuci itu. Sangat simpel sekali. Ini pencuci, ini pengering. Kita lepas ya, ini baut-bautnya kita lepas. Pengeringnya ini kita lepas kabelnya kita putus, terus kita ambil ini pengering ini. Ini dia motornya. Jadi kita buka ini ya, kelingan ini kita buka, kita ganti dan baut nanti kalau ini masih bisa dipakai ya. Sekarang kita coba untuk bongkarnya. Nah, jadi seperti ini ya spoolnya mesin cuci itu. Kita tinggal cari ini putusnya itu di mana. Kabel merah ini yang putus. Kita cari spoolnya mana ya, spool kabel merah ini. Oke ya, jadi ternyata ini dinamo ini udah tidak dapat dipakai ya. Sudah short semuanya, jadi pada putus-putus nih. Putusnya tidak di luar sini ya. Mungkin kalau putus satu atau dua yang bagian luar kayak gini masih bisa diperbaiki, tapi ini shortnya banyak sekali. Jadi saya sebagai tukang servis nggak berani untuk mempergunakan dinamo ini lagi ya, terpaksa kita ganti. Nah, sekarang bagaimana cara untuk kita membeli dinamo. Nah, ini kunci ya bos ya, semuanya ini kunci sekali kita membeli dinamo. Jadi kalau membeli dinamo baru itu kita nggak boleh sembarangan ya, ini kita harus pas. Jadi antara tingginya
ini tingginya rotor, ini tingginya as rotor. Jadi ini adalah kunci untuk kita membeli dinamo baru ya. Kita mengganti dinamo mesin cuci itu kita harus samakan ini tingginya rotor, ini tingginya as rotor ini sama yang rusak ini harus sama tingginya. Soalnya pengaruh nanti sama tabungnya. Tabung pengeringnya itu pengaruh. Nah, ini ya, tinggi rotor, terus asnya ini. As besarnya as ini. Ada yang menggunakan 10 mili, ada yang menggunakan 12 mili. Nah, kita harus sama. Kalau nggak sama ya nanti di sini nggak masuk di sininya. Kita harus membeli puli lagi. Nah, jadi kuncinya adalah besarnya as rotor ini sama tingginya as rotor sama kakinya. Bentuk kakinya ada yang segitiga sama sisi seperti ini, ada yang bentuknya itu enggak segitiga. Kalau kita itu namain tuh kaki helikopter kayak gitu. Nah, jadi kakinya ada yang isi 4 baut, ada yang 3 baut. 3 baut pun ada 2 macam ya. Jadi kakinya harus sama, as rotornya, besarnya sama tingginya ini. Ini sangat pengaruh sekali ya semuanya ini ya. Oke, sekarang kita pasang. Cara merakit kabelnya kita pakai tes atau di sini ada petunjuknya ini. Biasanya ada petunjuknya. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya? Nah, seperti ini ya, terlihat ya. Red, yellow, blue. Jadi yang ada tanda putusnya ini masuk kapasitor ini. Tanda putusnya ini masuk kapasitor, dan yang tidak ada tanda putusnya itu langsung ke 220 ya, langsung ke arus AC 220-nya. Kalau ini dimasukin kapasitor. Nah, yang atas ini yang putus ini, terus yang nyambung yang warna red adalah warna yang untuk ke timer pengering. Nah, timer pengering seperti itu. Yang yellow ini tidak disambung, cuma masuk di kapasitor saja. Nah, seperti itu penyambungan kabelnya. Jadi ini langsung, yang ini ke timer pengering, yang ini cuma putus di kapasitor, cuma nyambung kapasitor saja. Jadi seperti ini ya posisi kaki-kakinya itu. Jadi untuk segitiganya ini bentuknya harus sama, kan ada yang segitiganya itu enggak segitiga sama sisi ya, enggak segitiga sama sisi, dia ada. Terus kalau beda ya berarti dia enggak bisa dipasang. Jadi segitiganya itu pengaruh sekali untuk pemasangan ini. Nah, seperti ini ya, kita tinggal baut di sini, kita baut. Bautnya jangan kenceng-kenceng karena dia itu plastik. Kalau kenceng-kenceng dia gampang dol. Enggak kenceng-kenceng pun dia udah kuat, dia kena tekanan juga. Dia tidak masalah. Jangan kenceng-kenceng sekali, kalau kenceng-kenceng nanti malah dol ini. Bautnya juga itu baut besar ya. Oke. Pasang. Jangan miring ya bautnya ya. Kalau miring kita lepas lagi terus kita pasang pelan-pelan. Dia nurut aja sama alurnya itu. Lanjut ke penyambungan kabelnya. Yang biru ini, itu langsung ke mana itu, ke AC ke 220. Yang merah ini naik ke timer dulu. Nah, ini merah sama kuning ini kabel kapasitor ya, kabel kapasitor merah sama kuning. Tapi yang merah ini masuk ke timer, yang kuning cuma sampai kapasitor saja. Nah, saya sambung ya, ini saya susah ini sambil megang ini ya penyambungan kabelnya.
Yang kabel biru ini masuk ke stop kontak. Ini ya kabelnya stop kontak. Yang kabel kuning ini hanya sampai kapasitor ini. Kalau di Polytron dia warna orisinalnya hijau ya, tapi kan sama saja, ini cuma sampai kapasitor saja. Nah, ini dapat kabel kuning, terus kabel yang merah itu masuk ke trimmer. Nah, ini tadi saya sambung karena saya mau megang kameranya itu susah. Nah, seperti ini penyambungannya. Sekarang kita coba muter enggak itu motor. Nah, kita coba ya sekarang ya. Nah, nyala dia. Muter dia ya. Nah, seperti itu penyambungannya ya. Tinggal kita merakitnya sekarang. Jangan lupa itu kalau sudah dipasang, remnya ini juga dipasang. Remnya dipasang. Kalau remnya itu enggak dipasang ya, itu kalau saklarnya di atas itu masih normal tuh bahaya kalau remnya ini nggak dipasang ya. Jadi remnya ini harus dipasang ya, biar nggak bahaya. Nah, setelah bodinya ini, baut bodinya kita pasang, ini sekarang kita pasang yang ini ya. Ini adalah baut pengering nih. Jadi di dalam as, pada as ini ada coakan dia. Asnya itu ada coakan, kita paskan dengan lubang baut ini. Setelah itu strengnya ini kita pasang. Streng. Streng jangan terlalu kencang ya. Kalau streng ini terlalu kencang, dia dinamonya panas. Nah, kita sekalian bongkar, kita kan sekalian cek juga ini. Cek juga ini streng ini, kendor kencangnya streng ini. Kalau kendor dia kurang kuat, tapi kalau terlalu kencang dia dinamonya malah panas, gampang putus. Ini adalah tali rem ya. Tali rem ini memasangnya kita harus posisi pas membuka ya. Kalau pas membuka dia, nah kalau pas dia membuka dia diputar sini berat, diputar ini pakai tangannya agak beratan ya. Nah, seperti itu dia ngerem. Tapi kalau posisi pintu ini ditutup, jadi ini ringan. Nah, kalau pintunya ditutup, ini diputar tangan kayak gini ringan. Nah, itu pemasangan yang benar ya. Ini untuk air, air juga kita perhatikan nanti setelah kita pasang ini jangan ditutup dulu, airnya dicek waktu dikeluarin, waktu diisi air tabung pencuci ini kita tarik airnya keluar dari sini enggak. Kalau keluar dari klep ini, dari sini, ini harus dibenerin, soalnya air yang keluar dari sini bisa matiin motor itu loh. Ini kayaknya bocor dari sini nih. Ada air keluar nih. Nah, ini harus kita perbaikin ya. Berarti permasalahannya ini dari sini nih. Yang membuat motor itu mati dari sini. Ini posisi nggak ada air loh, posisinya kosong loh. Tapi kan sisa-sisanya masih ada. Nah, ini harus benerin ya, nanti lapnya dibenerin nih. Mungkin terlalu kencang deh. Tul. Berarti motor itu mati karena ini air keluar dari tutupnya sini. Waktu ditarik dia muncrat kayak gitu airnya. Nah, loncatan air itu ngonsletin strum itu, ngonsletin ini spoolnya dinamo ini. Oke, benerin ya bos ya. Nah, jadi seperti ini ya posisinya, seperti ini.
posisi pemasangan yang benar. Nah, sekarang kita coba. Bekerja sempurna ya. Ini muter. Kalau dibuka, ya dia ngerem, pelan. Nah, ini kalau dibuka seperti ini dia pelan. Kalau ditutup lagi dia nyambung lagi, muter lagi. Ada switchnya di dalam. Nah, dia muter lagi. Nah, itu putaran dinamo bagus. Jangan lupa ya, penyebabnya mati itu apa? Itu harus dibenerin. Biasanya ada karetnya rusak atau seal dari gearbox ini sealnya rusak. Jadi airnya itu ini nyiprat lewat sini, malahan dia kena streng, nyiprat malah sana yang mati. Nah, terus atau juga dari sini ya. Kalau ini dikasih air kok ngucur keluar dari sini, loncat-loncat air. Nah, itu berarti seperti kasus mesin cuci ini ya. Ini matinya malah dari sini ini. Jadi waktu air tabungnya terisi air, selang buang dibuka, dia ngucur lewat sini. Kena tekanan air kan, dia ngucur. Nah, sana basah. Mati, dinamonya mahal. Dinamo itu kalau di toko-toko itu tadi saya beli 175 ya untuk Desember 2020 ini. 175 ya di toko ya. Padahal kalau saya lihat di online itu murah. Tapi kalau diklik sampai ongkos kirim semua ya sama aja. Oke ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, untuk kita bersama. Jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan ya silahkan komen. Subscribe ya agar gampang untuk mencari channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.